Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, tidak terasa sampai hari ini kita sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mabruron wa makbulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat tidak setiap orang yang saum, kata Nabi, ruba min shaimin laisa lahu min siyamihi ila laju'i wal atos. Tidak semua orang yang saum itu semua mendapatkan pahala dari Allah, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dengan adanya hadis ini menandakan tidak setiap orang yang saum akan dijamin pahalanya oleh Allah, tetapi ada beberapa kadangkala orang yang saum, ketika dia saum justru pahalanya tidak didapatkan, dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Insya Allah pada kesempatan hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang Ramadan bulan berkah. Karena saya pribadi tertarik dengan judul yang ditulis oleh keluarga besar ya, Ramadan Mubarak gitu. Ternyata kalimat atau jargon Ramadan Mubarak ini sudah kita kenal Pak. Dari dulu setiap akan memasuki bulan Ramadan di media cetak, di media sosial itu sudah mulai terasa. Kalau di televisi kan sudah mulai ada iklan sirup berserial gitu ya. Wah, mulai ini pasti Ramadan sudah dekat gitu. Karena ciri-ciri aya iklan sirup itu Ramadan sudah akan masuk begitu. Dan ciri akan Sawal kapan? Eta iklan terek beres gitu. Oh, sakedeng di Sawal gitu. Itu sudah jadi ciri khas di kita itu. Termasuk jargon-jargon yang dibuat oleh perusahaan, di depan juga ada tertulis Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Nah, yang jadi pertanyaan sebetulnya siapa yang pertama kali mengucapkan kalimat Ramadan Mubarak? Nah, terkadang kita itu kan latah ketika ada kalimah-kalimah berbahasa Arab dianggap latih hadewe gitu. Padahal tidak semua kalimah berbahasa Arab itu bagus gitu kan. Da Abu Jahal jeung Abu Lahab ge make bahasa Arab ngobrol apa gitu. Sok mun Bapak perhatikan, Abu Lahab ngobrol pakai bahasa Arab. Abu Jahal juga aku bahasa Arab. Padahal Abu Jahal dan Abu Lahab itu orang kafir. Jago bahasa Arab lagi leuwih ti urang jago lagi gitu kan. Nah, kita ingin coba mencermati makna Ramadan Mubarak ini sebetulnya siapa yang mengungkapkan kalimat Ramadan Mubarak. Kenapa ini penting diarahkan? Karena sekali lagi setiap bahasa Arab yang berada di dalam Quran dan hadis itu bukan bahasa Arab biasa seperti yang diucapkan oleh orang-orang Arab keseharian. Ketika ada kalimah bahasa Arab yang termaktub di dalam Quran dan hadis, ini sudah menjadi bahasa istilah. Karena kalau sudah jadi bahasa istilah, maka cara kita memahami harus dikembalikan kepada siapa yang melafadzkan kalimat itu. Maka ada sebuah ungkapan dari para ulama ahli usul fikih menyebutkan maqasidul lafdi ala niyatil lafidi. Arti dari satu kata atau arti dari satu lafad itu dapat dipahami tergantung kepada siapa yang melafadzkan kata tersebut. Tong tebih-tebih ku bahasa Arabnya Pak, diurangi banyak padanan kata yang sama, siga atos. Ada atos Jawa dan atos Sunda. Tulisannya sama nggak? Sami, atos, mirip tulisanna teh. Dimimitian ku huruf A, terakhir lagi huruf S. Teu beda, orang Jawa mah atos, henteu atos we sami gitu. Tetapi ketika yang melafadzkan orang Jawa, ternyata kalimat atos teh artinya bukan seperti yang disamakan dengan orang Sunda. Aya orang Sunda ngomong atos apa artinya Pak? Sudah beres, selesai pekerjaan. Tapi lamun aya orang Jawa nyebut atos apa artinya? Keras, lain sudah gitu. Nah ini dengan ucapan yang sama, lafadz yang sama, tulisan yang sama, ternyata maksud dari lafadz itu berbeda. Jadi kulantaran orang Jawa nu nyarios berarti arti atos itu keras. Karena orang Sunda yang berbicara arti atos itu adalah sudah. Nah itu bahasa istilah. Kemudian di istilah maskapai ada ungkapan black box. Ari black box kotak naon? Kotak hidungnya. Warna aslinya apa? Oranye. Ini yang buat istilah bodoh ya, buta warna kan. Tetapi ternyata black box itu
sudah jadi bahasa istilah di maskapai, yang artinya bukan kotak berwarna hitam, melainkan kotak yang berwarna orange atau merah yang memiliki fungsi untuk merekam sesuatu. Itu namanya black box, lain kotak warna hidung. Kenapa disebut black box? Fungsi, bukan warna. Nah, itu bahasa istilah. Karena kalau kita memahami bahasa istilah ini dengan bahasa keseharian akan timpang. Nah, ini sering terjadi, Pak. Ternyata di masa Nabi saja, Nabi Muhammad SAW kan orang Arab, Pak. Jadi ngomong tiku bahasa Arab. Maka satu saat ketika Nabi mengumpulkan dan berwasiat kepada istri-istrinya, kata Nabi, istri-istriku sok kumpul ke dia. Ada berapa istri Nabi, Pak? 9 ya. Kade bapak motong salapan. Maksimal 4 badegenya. Tapi itu bukan sunnah, bukan anjuran. Pami kersa jeung pajeng eta itu pajeng mah atos. Nah, apa? Begitu Nabi mengumpulkan istri-istrinya, Nabi berwasiat, nanti di antara kalian istriku akan ada yang wafat apabila aku wafat. Jadi lamun Nabi meninggal, nanti akan ada istri Nabi yang menyusul beliau. Tapi Nabi nggak menyebutkan nama, Nabi hanya menyebutkan ciri. Apa cirinya kata Nabi? Man atwalu kuna iyadan. Siapa di antara kalian istriku yang tangannya paling panjang, kata Nabi. Apabila istilah ini dicerna ke orang Sunda, apa arti tangan panjang, Pak? Tuh, maknya ya istri Nabi tukang maoknya. Pan iya kadinya istilah teh. Tong disamiratakeun. Siga ayeuna datang ke Bandung dah kecap insya Allah teh kata yang mulia, Pak. Datang ke Bandung mana ada jadi rusak kalimat insya Allah teh. Bapak rek ngaji insya Allah mau jadi ya kan gitu di orang. Jadi goreng istilah kecap insya Allah teh. Nah, sama kalimat tangan panjang ini ternyata misteri bagi para istri Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Aisyah istri paling muda itu kan kepo sahanya nu bakal maot cenah. Akhirnya Aisyah mengumpulkan kembali istri-istri Nabi, "Ece karumpul cenah ka dieu." Nah, ternyata yang terbayang oleh Aisyah, tangan panjang itu fisik, Pak. Jadi nu kabayang ku Aisyah mah fisik we, panjang pandanganna. Eta diukur ku Aisyah make meteran. Ternyata ada istri Nabi yang paling tinggi namanya Saudah. Nah, cek Aisyah teh, wah ieu mah cek Saudah cenah bakal maut gitu kan. Aisyah Saudah mah atoh we, enggak apa-apa. Mati juga kan bakal nyusul Nabi begitu. Tapi ternyata 2 tahun kemudian setelah Abu Bakar wafat, kan Umar tuh yang naik jadi khalifah. Ketika Umar menjadi khalifah, ternyata yang wafat di antara istri Nabi bukan Saudah, tapi Zainab binti Jahsin. Salah satu istri Nabi, janda muda yang cantik, istilah nama jahe gitu. Zainab itu jahe gitu. Bekas istri anak angkatnya Nabi, Zainab binti Jahsin itu. Nah, begitu Zainab wafat, Aisyah termenung, kan Zainab mah pendek. Berarti kalau tubuh pendek, tangannya pun semakin pendek. Pan kitunya bentuk fisik manusia tuh. Semakin tinggi badan, kaki juga ikut tinggi, tangan juga ikut panjang. Kan mau mungkin suku panjang lengan pondok seimbang gitu kan. Nah, Zainab itu pendek, Pak. Mata Aisyah berpikir, kenapa? Apa yang dimaksud oleh Nabi tangan panjang? Aisyah mencari tahu, ternyata Zainab memiliki aktivitas yang luar biasa soleh. Apa? Suka berderma, suka bersedekah. Jadi arti tangan panjang menurut istilah agama, artinya bukan mencuri, melainkan bersedekah. Nah, ini bahasa istilah yang nggak boleh disamaratakan. Makanya Al-Quran itu luar biasa hebat. Dan kita akan bisa memahami bahasa istilah ini kalau kita mempelajari bahasanya. Maka saya sampai ingat pesan dari guru kami, kan kebetulan hari sekolah teh Pak, ngobrol teh ku bahasa Arab, ku bahasa Inggris, teu kengeng ngobrol bahasa Indonesia. Komedi Sunda mah haram eta. Tidak boleh itu. Dan setiap maghrib itu ada mahkamah, disebutnya itu mahkamatul lugah, mahkamah bahasa. Jadi lamun aya nu ngobrol bahasa Indonesia, mun aya nu ngobrol bahasa Arab eta teh dihukum. Minimal dicepet pakai rotan kecil 3 kali kaki kanan, 3 kali kaki kiri. Itu yang melanggar bahasa. Saya pernah pertama kali masuk pesantren ruas, ngobrol bahasa Arab juga di Madinah gitunya. Da lain pek teh orang lembur, orang-orang gitu. Akhirnya kakak kelas memberikan motivasi, wis sabodo-bodona santri di dia ngobrol bahasa Arab jeung bahasa Inggris pasti bisa. Dan nyapa kabuktian. Satahun sekolah di ditu lancar ngobrol bahasa Arab. Siga asa di Mekah we. Padahal bangetnya orang Sunda, orang Jawa ngobrol itu ke bahasa Arab. Luar biasa takjub. Nah, di pondok itu selalu ada slogan-slogan berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Slogan yang masih saya ingat itu ada ungkapan miskinun man la ya'riful injiliziyata
waqad suubatan waqad yuwajihu suubatan fi fahmi kalaminas. Kasihan orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa bahasa Inggris satu saat akan menemukan kesulitan fi fahmi kalaminas ketika ngobrol dengan sesama manusia. Kan ayeuna mah bahasa Inggris jadi bahasa standar internasional apa? Lamun bapak hayang digawe ingin bekerja itu harus ada ijazah atau sertifikat TOEFL minimal nilainya 500. Di bawah 500 mau diterima kerjaan. Rek nembak rek jujurnya pokoknya 500 ya nilai nate gitu. Dari orang mau nu tetiasa ngobrol tetiasa teh bisa we anger gitu kan, kecuali ngerubah harga minyak turun eta hese gitu dan langka ya Pak. Nah akhirnya ini masih ada terusannya itu miskinun man la yariful arabiyata. Kasihan orang yang nggak bisa bahasa Arab. Kenapa? Qad yuwajihu suubatan, dia akan menemukan satu kesulitan fi fahmi kalami robinas. Nah iya kalimat robina. Jadi mun teu tiasa bahasa Arab, dia akan menemukan satu kesulitan ketika berkomunikasi dengan Tuhan pencipta manusia. Artinya apa? Allah menurunkan alat komunikasi super canggih, alat pedoman hidup yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an tekan ku bahasa Arab, Pak. Itu salah satu alat kita berkomunikasi agar tahu keinginan Allah tuh letaknya di mana saja. Karena di Quran ada perintah, di Quran ada larangan. Kalau kita paham fungsi perintah, paham fungsi larangan, kita bisa mengamalkan Quran dengan baik. Contoh, di dalam surat Yunus ayat ke-5, Allah menyatakan, coba Pak. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari diaan, bercahaya. Dan dia Allah yang menciptakan bulan bersinar. Kalau kita hanya memahami tekstual di dalam terjemah, apa sih perbedaan bersinar dan bercahaya? Seolah-olah nggak ada artinya. Sampai ungkapan ini pernah menjadi perdebatan di antara ulama pertengahan yang memang dia concern membahas ilmu falak atau ilmu astronomi. Menurut para ahli astronomi zaman terdahulu sebelum lengkap seperti sekarang, dia menyatakan matahari adalah gugusan bintang terbesar, yang dimana matahari itu bersifat panas menghasilkan energi dan cahaya sendiri. Bulan juga sama, bulan juga bercahaya seperti halnya matahari. Ini dibantah oleh ulama yang lain. Enggak, bulan itu bersifat dingin, nggak punya cahaya. Ternyata abad kekinian di abad modern semua telah sepakat, tidak ada ulama ahli astronomi yang berbeda pendapat. Pendapatnya semua sama. Di pelajaran IPAG disebutkan yang di pelajaran fisika. Matahari adalah bintang terbesar di alam semesta, dia bercahaya sendiri dan bersifat panas. Tetapi kalau bulan, dia bukan bintang, dia satelit bumi, bersifat dingin dan tidak bercahaya. Dari mana bulan bercahaya? Dia mendapatkan sinar pantulan dari matahari. Ternyata Al-Quran telah menjawab. Maka di sini perbedaannya nih, letak bahasa. Dia wa nur. Imam Ar-Raghib di dalam kitabnya menyebutkan diaan itu artinya sinar yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Tetapi kalau nuron artinya sinar pinjaman. Ternyata Al-Quran 15 abad yang lalu telah menjawab ilmu sains yang diperdebatkan saat dulu yang didapati saat ini. Nah ini dapat kita pahami kalau kita mempelajari kaidah bahasa Arab. Jadi kalau kita tidak belajar kita nggak bisa paham. Matak tepikeun ka ayeuna maca Quran teh tidak terasa enak ya Pak. Asa sakitu nawe maca Quran teh gitu. Karena kalau kita baca terjemah lurus saja gitu. Jadi seperti seolah Quran itu hanya teksnya, tidak ada makna yang bermanfaat karena kita tidak paham kode-kode atau kodifikasi yang sudah Allah tetapkan di dalam Quran. Ayat fi'il amr, ayat fi'il madi ini kan kodifikasi luar biasa. Kalau kita belajar kita akan tahu fungsinya. Ayeuna kan kerame aliran-aliran yang muncul lagi yang dulu sudah tiada sekarang ada lagi. Bapak sudah masuk Islam, sudah tiiraha Bapak Islamna. Ti orok sanu nyaksikeun. Itu ada.
Sampai-sampai dia mengungkapkan, karena bapak dari kecil tidak bersahadat di hadapan mursyid kami, bapak tuh orang kafir, maka bapak harus dibaiat dan bersahadat kembali. Naon pas sahadatnya isina teh? Ini kan yang sering kita ucapkan. Sampai beres. Nah, asyhadu. Artinya aku bersaksi. Fi'il madi, fi'il amr, fi'il mudhari. Fi'il mudhari diawali oleh hamzah. Kenapa menggunakan fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu artinya satu pekerjaan yang belum dilakukan, akan atau sedang. Maka kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat, aku bersaksi, itu kan terjemahnya. Tapi kalau mau diterjemahkan secara tekstual berdasarkan ilmu nahwu, artinya aku sedang atau akan bersaksi. Kenapa maksudnya menggunakan kalimat sedang dan sebagainya? Nah ini kan sangat penting kita bahas. Boleh diganti nggak Pak jadi nashadu? Boleh diganti nggak pakai tashadu? Di dalam hadis kan ada, ketika Jibril menyamar menjadi sesosok manusia, bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Rasulullah, ya Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Maaf, Islam, anil Islam. Nabi menjawab, al islamu huwa antas hada la ilaha illallah, bukan ashadu. Ini kan luar biasa gitu bahasa Quran ini. Nah makanya kita akan bisa paham kalau memang kita belajar dari awal dengan seksama perubahan-perubahan kata di dalam bahasa. Satu lagi contoh ya, kehebatan bahasa dalam Quran. Ini surat apa Pak? Nah, ini surat Al-Kafirun ayat kedua dan ayat keempat. Redaksinya beda nggak? Beda ya? Wala ana abidun ma'abatun. Itu ayat keempatnya. Ayat keduanya la a'budu ma ta'budun. Lihat terjemahnya, artinya sama. La a'budu ma ta'budun artinya aku tidak akan menyembah apa-apa yang kamu sembah. Yang di bawah wala ana abidun ma'abatum, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang jadi pertanyaan, kenapa dua kata yang sama artinya tetapi redaksi kalimatnya mesti berbeda? Ini kan makanya bahasa Arab di dalam Quran, para ulama sepakat bahasa Arab di dalam Quran itu salah satu dari ijazul Quran. Apa? Kemujizatan Al-Quran. Salah satunya karena Quran berbahasa Arab. Allah menginformasikan, inna nazalna Qur'anan, ya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada kalian berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir atau agar kalian memahami. Nah ini Pak, sampai-sampai ketika Nabi berdakwah, banyak efek yang berbekas bahasa Arab ini. Karena kenapa Quran dijadikan sebagai mukjizat terbesar sepanjang masa? Nabi Musa dengan mukjizat seperti sihir, bukan sihir. Karena pada saat itu di zaman Nabi Musa yang diagungkan adalah sihir. Maka Nabi Musa diberi mukjizat yang serupa dengan sihir. Kenapa Rasulullah diberi mukjizat yang agung yaitu Al-Quran? Karena pada masa Nabi hidup, yang menjadi salah satu catatan orang-orang Arab adalah syair dan puisi berbahasa Arab. Jadi lamun anu jarago nulis syair pas sararaya syairna itu ditempel di atas Ka'bah itu. Makanya Rasulullah ketika mengucapkan lafaz bismillah, orang-orang yang paham syair menyatakan itu bukan lafaz itu bukan ungkapan manusia, tetapi ungkapan Tuhannya pencipta manusia. Ini kan luar biasa. Penyair itu paham. Ada Dimad, seorang dukun terkenal, dan dia juga ahli sastra dan pujangga Dimad itu. Karena Nabi Muhammad ketika menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad itu kan disebut gila Pak, majnun. Karena orang Arab sudah bingung gelar apa yang mesti diberikan kepada Rasulullah. Disebut jelema teu balik da bager Rasulullah mah. Disebut tidak jujur, punya gelar Al-Amin.
Jadi untuk menjerumuskan, menjelekkan Nabi, nggak ada cacat Rasulullah itu secara fisik dan akhlak. Maka orang Arab sudah bingung, beres we angge sebut nu gelo we aya nama gitu. Kan kalau sudah sebut orang gila beres perkara ya Pak. Ngarusak masjid gelo cenah, manya anu gelo ngaku di dago eta kan. Saya sudah gila tiba heula. Ternyatanya anu nitahna ge gelo sarua eta gitu. Jadi kalau sudah gila beres. Nu ngabunuh ustad ya, maaf ya, salah satu guru kami, mungkin Bapak lihat di berita sampai masuk ILC kan. Beliau itu lagi bikin susu anaknya Pak. Anaknya itu baru lahir berapa bulan. Ustadz Prawoto tuh beliau guru kami, ketika bikin susu tiba-tiba ada yang ngetok pintu kan. Begitu ngetok pintu kan kepalanya pakai linggis itu. Sampai beliau lari keluar, dikejar dan meninggal di tempat Ustadz Prawoto itu. Tetapi ternyata pengadilan di Kota Bandung memutuskan orang yang melakukan dan yang menganiaya Ustadz ini dia orang gila, tidak sehat secara fisik dan mental. Akhirnya cuma dihukum 5 tahun penjara. Kami sempat turun aksikan ke jalan. Di jalan apa itu yang dekat Istiqomah itu ada pengadilannya Pak ya? Kita sempat turun aksi bersama mahasiswa agar menuntut jangan dihukum 5 tahun, tapi kalau bisa dihukum seumur hidup. Tapi tetap pengadilan hanya menaikkan 6 bulan, jadi dengan 5 tahun genep bulan dihukum nanti. Kami kan sangat kecewa. Ternyata hanya dengan sebutan gila beres itu perkara di kita itu. Mata kayak pas aya begal cicing we pasrah gitu, tong dilawan gitu kan. Ini orang geus lalieur gitu kan. Ini cerminan akhir zaman itu sudah terbayang dan sudah terlihat. Nah, balik lagi ke sini. Nah, Dimad itu mendengar Rasulullah tuh gila, terkenal kan. Muhammad gelo, Muhammad gila, sampai viral atuh Pak. Di mana-mana aya orang gila viral. Makanya Dimad berkeinginan besar, saya harus menyembuhkan ini orang gila. Karena kalau orang gila ini sembuh, saya juga akan semakin terkenal. Kan Dimad itu dukun hebat. Makanya begitu Dimad berjalan ingin menemui Nabi Muhammad, di tengah perjalanan teh ditaranya ke orang Quraisy, mau kemana Dimad? Saya akan menyembuhkan orang gila yang terkenal itu. Ulah bisi kabawa gelo cencak orang Quraisy nage. Moal kan saya mah dukun hebat cenah gitu. Begitu datang ke rumah Rasulullah, berceritalah Dimad, aku datang ke sini bertujuan untuk menyembuhkan Anda. Nah ada Rasulullah mah Pak ngambek disebut gelo gitu. Orang mahnya disebut gelo ngambek sih kan. Rasulullah itu tidak diam, tetapi malah beliau mengucapkan sebuah ucapan yang luar biasa apa? Innal hamdalillah kata Nabi. Sesungguhnya hamdun, pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sampai beres. Termenung Dimad itu kan Dimad itu seorang punjangga dan penyair dan juga dukun gitu. Kata Dimad, ya Muhammad ulangi lagi sampai Rasul membaca 3 kali. Apa yang diungkapkan Dimad? Benar orang jadi gelo cek Dimad. Betul, kenapa dia jadi gila? Dia masuk Islam hari itu. Ya Muhammad, saksikan aku hari ini akan mengikuti agama dan ajaran kamu. Kata Nabi apa? Kamu seorang atau dengan kaum kamu? Dengan kaumku akan aku ajak. Hari itu Dimad masuk Islam, begitu pulang sakampung masuk Islam semua. Gara-gara apa? Kebesaran bahasa Arab yang luar biasa. Hari orang mah dibacakan Quran hari-hari namanya. Tiis saya datang ke harti atuh wayahna gitu. Tamun ke harti mah meureun ngarti Bapak kayak gitu. Makanya Kartini itu kan diakui tidak diakui kan liberal beliau tuh ya secara pendidikan dari orang tuanya walaupun muslim Kartini itu. Kartini sendiri sebagai seorang muslimah walaupun dia dari pendidikan liberal dan sekuler dia tuh pecinta Al-Qur'an. Makanya gagasan Kartini pada saat itu, pada saat penjajahan Belanda kan nggak ada Quran terjemah Pak. Kartini itu pengen Quran itu ada terjemah. Makanya beliau sengaja mendatangi Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat ini merupakan guru besar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Dan juga guru besar dari Kiai Haji Hasim Asy'ari pendiri NU. Jadi NU jeung Muhammadiyah teh sagen dari guru yang sama. Nah Kiai Haji Soleh Darat ini diminta oleh Kartini agar menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Indonesia. Akhirnya singkat cerita sepakatlah Kiai Haji Soleh Darat untuk menerjemahkan tapi tidak pakai bahasa Indonesia. Ternyata beliau menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa, itu yang pertama. Yang kedua, beliau menerjemahkan bahasa Arab ke dalam Arab Pegon. Nah ini sejarah pertama kali muncul Arab Pegon. Jadi Arab Pegon teh Pak bahasa Melayu yang pakai tulisan Arab. Yang harokatan deh kan botak si Arab nate. Nu gundul wae hese ieu botak gitu kan. Nasi gakieu. Ini bahasa Arab Melayu. Mau dibaca apa Pak?
Ini kalau ada ain titik 3 itu dibacanya eng. Dibacanya malangbong. Tapi mau salah maca maling bawang sih katanya, maling bawang. Ini bahasa Arab pegon. Nah ternyata Ki Haji Soleh Dajat dipanggil oleh Allah, jadi beliau hanya sempat menerjemahkan dan mentafsirkan 13 juz beliau itu. Kartini tetap kecewa karena memang terjemahannya belum sempurna. Akhirnya kekecewaan Kartini itu dia luapkan dengan menulis surat kepada sahabat karibnya. Sahabat karibnya itu salah satu orang Belanda, perempuan, namanya itu Stella Jihandilar itu. Beliau menulis surat kepada sahabatnya, ada satu buku yang aku cintai, kata Kartini, aku senang membacanya. Tapi saat ini aku merasa bosan karena buku yang aku baca tidak dipahaminya. Nyatu maca bahasa Arab teu kahar tidak bosan atuh Pak. Makanya kenapa Al-Qur'an itu jadi obatnya. Obat sare. Jadi Bapak mun tunduh baca Quran itu pasti tidur itu. Lawan hese itu. Nah, kemudian maca sabaraha juznya, wah itu ngantuknya luar biasa kalau baca Quran itu. Nah, Kartini itu menuliskan kegelisahan-kegelisahannya. Andai kata saja ada terjemah. Nah, sampai buku Kartini ini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Pak. Judul bahasa Arabnya itu sejalan dengan bahasa Quran, Minaz Zulumati ila Nur. Nah, pada saat guru kami ke Mekah, beliau menemukan buku itu di maktabah di salah satu perpustakaan. Ternyata itu asli tulisan Kartini yang diterjemah dalam bahasa Arab. Nah, keluhan dan kekecewaan beliau itu tertulis di sana. Salah satu tulisannya itu menyatakan, kaifa narsahu mahabbata dinina fi anfusina. Bagaimana kita akan cinta lebih dalam kepada agama kita di dalam diri kita, kata Kartini. Idza kunna najhalu, kalau kita saja bodoh, kata Kartini. Bodoh kenapa? Nya maca buku teu kaharti. Siga monyet ngagugulung kalapa. Fal Qur'anu la yajuju tarjamahu, karena Quran tidak ada terjemahnya, kata Kartini. Itu yang membuat kita bodoh, kata Kartini. Makanya umat Islam gampang dibobodo, bisa dianu karena Qurannya nggak dipahami. Nah itu tuh setingkat Kartini, Pak. Jadi Kartini memohon seperti itu. Ayeuna Quran terjemah geus loba, sudah banyak, Bapak tinggal beli, tinggal duduk manis. Ngan tantangan terbesarnya apa? Hoream. Betul nggak Pak? Itu tantangan terbesarnya. Quran tos aya, baheula mah kercan aya, berusaha pengen itu orang Islam. Tapi ari geus aya diantepan gitu. Quran terjemah sudah ada, mimitina we hungkul, ya rame kadiekeun bosan. Nah ini karena nggak paham. Makanya saya sering terus memberikan motivasi kepada jemaah, coba upgrading ilmu kita. Nggak hanya belajar kiroahnya, nggak hanya belajar mujawadnya saja, nggak hanya belajar tahsinnya saja, upgrade ke bahasa Arab. Ada bertanya, wajib nggak Ustaz belajar bahasa Arab? Enggak wajib belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu sama aja seperti kita belajar bahasa Inggris, seperti belajar bahasa Sunda. Yang wajib itu adalah paham Al-Quran. Dan tidak ada cara lain untuk paham Al-Quran, kudu bisa bahasa Arab, sakitu. Ya, nah ini harus penting, Pak. Nah, balik lagi ke Ramadan Mubarak, kan Ramadan Mubarak itu bahasa Arab gitu. Nah, ini penting kita pahami kenapa keluar kalimat Ramadan Mubarak. Iya mah permanen ya. Biasa ada bapak nu ngahapusnya guys, sanes abdi. Ramadan Mubarak. Kalau ada kalimat Ramadan nggak boleh pakai tanwin ya, haram bertanwin. Jadi tong ditanwinan, lamun ditanwinan itu haram, nggak boleh hukumnya. Mubarakun artinya Ramadan bulan berkah. Nah, mengapa mesti kita arahkan lapat berkah ini? Palebah mana Ramadan jadi barokah teh? Coba Pak, ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Inna iddatas suhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menetapkan di dalam kitabnya Al-Quran dan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu nama-nama bulan itu sudah ada gitu ya. 12 bulan kata Allah. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan kalau betul? Henteu. Kata Nabi, apa saja 4 bulan itu? Salah satun mutawaliyatun, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terakhir
Rajab. Ramadan mata disebutkan ku Allah gitu. Nah ini makanya harus jadi pertanyaan, ti iraha atau Ramadan jadi berkah jeung jadi bulan mulia. Ka dipayunkan Ramadan Karim. Karim teh kan artinya mulia. Lain mobil Karimun ya. Orang Jepang bisa bahasa Arab Karimun. Jadi bapak lamun hayang mulia naik Karimun mulia unggal poe. Karimun artinya itu mulia. Yang jadi pertanyaan kapan dan siapa yang memulai ucapan Ramadan itu karim, Ramadan itu mubarak, kan harus ada pertanyaan ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang mesti kita jawab adalah sejak kapan nama-nama bulan di kalender Komariah ada? Siapa Pak yang memberikan nama bulan-bulan di bulan Komariah? Siga Muharram, Sofar, Rabiul Awal, siapa yang memberikan nama? Ustadz? Ulama? Nabi atau Allah? Karena tidak ada yang menjawab, saya yang jawab. Dah gitu Pak, lamun pengajian teh Rasulnya, lamun ngayakeun pengajian sahabat teh kararieu we. Cek Nabi, man yas'al, siapa yang mau bertanya? Kararieu kawe. Jadi bapak jeung ibu teh jauh siga sahabat Nabi. Itu berita gembira. Sarua palebah gitu nah. Itu berita gembira itu. Sampai-sampai sahabat saking kuningali Nabi, duh nu nanya karunya sahabat genya. Nabi bisi baper gitu. Ayo nu ngacung sahabat, ya Rasulullah, man abi, siapa bapak saya? Dijawab ku Nabi, bapak maneh anu cenah gitu. Nu belah dia, man umi, ngan ningali wajah Nabi sudah memerah. Akhirnya Umar berdiri, cicing cek Umar teh. Umar berdiri, ya Rasulullah, punten ini umat hampuraeun cenah cek Umar teh gitu. Hampuraeun, hapunten cek Umar teh. Mohon maaf. Tapi sok sanajan pika sebeleun jeung hampuraeun cek Umar teh. Tapi kami yang hadir di sini tah ngadoa we Umar teh, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Heup we Nabi teh teu ngambek deui. Karena Umar paham kalau Nabi marah murka Allah bisa turun itu. Jadi doa raditu billahi lain doa rek belajar. Di urang mah kakikeun jadi doa belajar. Eta teh doa lamun ustad rek ngambek bacakeun eta. Ieu teh mantap kudu ngartinya sejarah turun doa teh eta tidinya doa eta teh. Nah, nama-nama bulan dari Muharram, Sofar, bukan Safar ya. Sofar pakai sod. Sofar yang berarti sifar artinya kosong. Beres ke kapendak aya Ramadan dihandap. Lamun dietang secara urutan, Ramadan itu bulan ke-9. Ternyata nama-nama bulan ini sudah ada dan bukan Allah dan Nabi yang membuat. Di dalam sejarah yang memprakarsai nama-nama bulan ini adalah kakek kelima Nabi. Saha kakek kelima Nabi teh Pak? Tulis, Muhammad punya ayah siapa? Oke, wiosnya sukan ke hartos lah, Abdullah, biar cepat. Abdullah punya ayah siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah siapa? Tati dia areureun teh. Hashim. Dari Hashim ke siapa? Abdul Manaf. Dari Abdul Manaf ke Qusay. Dari Qusay ke Kilab. Kenapa saya bica? Saya mah maca heula tadi tak bisa. Nah, Muhammad, nah kalau dihitung kakek kan dari sini ya. Kakek ke-1, kakek ke-2, ke-3, 4, 5. Nah, ternyata dari zaman Kilab lah nama-nama bulan ini sudah ada gitu. Sudah ada Pak. Dan penamaan bulan ini nggak ada hubungan dengan dosa dan pahala. Karena terlanjur berita sampai di Indonesia, ada ustadz yang sering menjelaskan Ramadan itu adalah bulan yang panas. Karena dengan Ramadan pahala menjadi habis karena dibakar oleh bulan ini. Data aya hubungan. Orang Arab membuat nama Muharram. Kenapa? Karena orang Arab itu kan senang tawuran Pak. Jadi setik-setik tawuran. Tapi setiap masuk Muharram, mereka menghormati dan menghargai. Bagaimana bentuknya? Setiap masuk Muharram tidak ada pertikaian, haram hukumnya. Maka disebut Muharram. Masuk bulan Sofar, bapak-bapak dan kaum pria di Mekah itu pergi keluar kota atau keluar negeri untuk melakukan perdagangan ekspor impor yang Allah rekam dalam surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita iwasoib. Rihlatas sita iwasoib. Sopar siprun artinya kekosongan dari kaum pria.
Rabiul Awal musim semi pertama, Rabiul Tsani musim semi kedua, Jumadil Awal musim dingin pertama, Jumadil Tsani musim dingin kedua. Datang ke Ramadan, Ramadan itu artinya ar-romdu, kata para ulama. Imam Ar-Raghib menyebutkan ar-Ramadanu huwa minar romdi. Ramadan itu artinya ar-romdu. Apa arti ar-romdu? Siddatu hari samsi, hari yang sangat panas. Andai kata kita berjalan di tengah padang pasir tanpa menggunakan alas kaki, kaki kita akan terbakar, menandakan panasnya itu bulan Ramadan. Jadi nggak ada hubungan dengan dosa. Jadi orang Arab nami itu berhubungan dengan cuaca, kondisi dan situasi pada saat itu. Nah, dari Rasul ke Kilab, ke kakek kelima, itu kurang lebih ada jeda 100 tahun lebih, Pak. Berarti sebelum Islam turun, nama ini sudah ada. Patarosanana, ketika nama-nama ini sudah ada, Ramadan sudah mulia belum? Belum, biasa we Ramadan teh. Lahirlah Nabi Muhammad, langsung jadi nabi teh? Tepan orok heula. Jadi nabinya usia berapa tahun? Usia 40. Begitu Nabi usia 40 tahun, nama Ramadan sudah ada belum? Sudah, pantos lami aya nage. Jadi berkah teu? Teu. Di usia 40 Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 23 tahun beliau jadi Nabi, 13 tahun fase Mekah, 10 tahun fase Madinah. Ternyata ketika Nabi 13 tahun di Mekah menjadi Nabi, Ramadan biasa-biasa saja. Tiis we Nabi ngalewati Ramadan teh, teu saum Nabi ge. Tapi begitu hijrah ke Madinah, tahun ke-1, tahun kedua, berarti 15 tahun sudah jadi Nabi. Barulah di penghujung bulan Sya'ban, hari Senin, ba'da sholat asar, Nabi mendapatkan wahyu surat Al-Baqarah 183 dan 184. Setelah itu Nabi berbalik badan dan berkhutbah kepada para sahabat. Ya ayuhanas qad ja'akum syahrun azimun syahrun mubarakun. Mulai keluar kecap adim jem mubarak. Kapan? Di tahun 2 Hijrah, 15 tahun beliau sudah jadi Nabi. Kata Nabi apa? Sahabatku, tahun ini akan datang lagi Ramadan kepada kita. Tapi Ramadan yang sekarang beda dengan Ramadan yang kemarin, kata Nabi. Ramadan yang kemarin mah biasa-biasa saja, yang sekarang mah Ramadan menjadi bulan yang agung, menjadi bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu jadi masalah, kenapa Ramadan menjadi naik derajatnya? Nah, inilah pentingnya kita meluruskan kenapa Ramadan disebut bulan berkah. Karena kalau tidak diluruskan, maknanya menjadi liar. Cek tukang dagang, barokah Ramadan teh lamun payu dagang. Teu payu dagang jadi asa teu barokah Ramadan teh, Pak. 2 tahun kamarinya keur Covid. Asa teu berkah Ramadan ayeuna mah. Nah, dagangeun teu payu. Gojek rek nyokot da teu bisa. Rek dagang aya Satpol PP. Seriweuh we gitu. Cek anu didamel keberkahan Ramadan itu lamun aya THR. 2 tahun kamari mah keur Covid bujeng-bujeng aya THR. Nu aya ge gaji dipotong, karyawan diparcatpan kitu. Duh, geus 2 tahun Allah nurunkeun Ramadan teu barokah tah eta kan. Jadi makna berkah itu liar. Ternyata ketika Nabi mengungkapkan Ramadan berkah, nggak ada hubungannya dengan penghasilan atau finansial seseorang, itu nggak ada. Nabi mengatakan kenapa Ramadan jadi berkah. Ini kata Nabi alasan Ramadan jadi berkah. Yang pertama, iftaradallahu alaikum siyamahu. Karena di tahun ini, karena ada saum wajib 1 bulan lamanya, Ramadan diangkat menjadi bulan barokah. Jadi gara-gara naon, Pak, berkah Ramadan teh? Karena saum. Jadi bebeakan bapak dagang, ditakdirkan gara-gara dagang bapak jadi benghar, tapi lamun teu saum barokah teu? Henteu. Jadi berkahnya Ramadan itu kalau kita saum. Sampai keluar fikih siam, fikih Ramadan. Nah, ini yang jarang kita perhatikan. Nanti ada adab-adab saum, ya, seperti mengakhirkan sahur. Jadi pas sahur tetong di jam 2, di jam 3, Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, berapa jarak waktu antara makan Anda dan waktu azan? Kata Nabi, 50 ayat. Datang ke harti, Pak, zaman enak 50 ayat teh. Seberalilah Ustaz 50 ayat teh. Ternyata digambarkeun teh, Pak, 50 ayat teh sarua jeung 2 batang rokok ke harti. Oh, 2 batang rokok, 20 menit berarti kan gitu. Ya kan sa batang teh 10 menit, Pak. Kamu bari jeung ngopi, wah eta lila ngarokona ge. Komo mun samsu rokona, wah sudah saja itu. Leuwih tidinya.
Kata Nabi 50 ayat. Nah ini jarang kita perhatikan. Kemudian ketika ada jeda-jeda kalau kita beres sahur, ini yang sering kita lupakan. Ada amalan-amalan ahli surga yang hidup di dunia. Salah satunya apa? Di dalam surat Ali Imran dinyatakan wal mustaghfirina bil ashar. Amalan-amalan ahli surga salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah di waktu sahur. Ari urang mah beres waktu sahur teh, nu ditayangan teh waktu keur udud. 5 menit deui lebar cenah. Oh, tada padahal 5 menit deui teh Pak, minta ampunan kepada Allah. Itu amalan ahli surga yang hidup di dunia kata Allah. Manya teu kabita gitu. Nah, ini kan adab-adab saum sampai keluar adab-adab saum ini. Untuk apa? Menghormati Ramadan. Kemudian mempercepat berbuka. Tongkul lantaran ngarasa jago jeung ora keneh, kuat keneh ulah itu dosa itu. Dan berbuka itu paling baik dengan kurma atau air putih. Tidak ada apa hadis berbuka dengan yang manis-manis itu nggak ada dalilnya. Jadi orang hanya menyamakan antara kurma pedah rasana amis. Sok bapak unggal poe sabulan Ramadan isuk-isuknya sahur sama dengan berbuka tiap hari makan Tahiti jeung green tea moal teu kencing manis atuh. Tapi kalau makan kurma nggak akan jadi kencing manis, karena kurma itu salah satu buah yang diberkahi. Kata Nabi, aku kalau tidak makan kurma basah, kurma kering kata Nabi. Kalau enggak, aku cukup minum setegak air saja. Dari orang mah cukupnya minimal comro 10 tak beres gitu kan. Dan kurma terbaik konon katanya adalah kurma Palestina yang disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ketika Maryam lapar setelah melahirkan Nabi Isa. Tadi Bandung tos aya Pak kurma Palestina teh sakieu 10.000. Lebarnya bala-bala 10 siki gitu kan ya. Itu kurma Palestina kurma terbaik. Kan awas jangan kurma Kairo, komok Kairo condong maulah itu nggak boleh. Tidak baik ya. Nah itu hati-hati. Nah sampai keluar adab-adab saum kenapa? Jadi agar orang yang saum dibina, nggak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi variasi amal dan pahala tuh banyak. Memperbanyak bacaan Quran, memperbanyak sedekah. Jadi tong mimitina hungkul rame teh sok tarawehnya da malam kahiji pan paling pinuh mah tuh. Wah, DKMD sampai kalang kabut ini masjid di rehab jangan ya, tuan kalieur da loba jamaah teh ka tampung atuh Pak. Kalem, tungguan we 10K2, bener 10K2 mah. Sudah mulai berkurang. 10 terakhir, tak ieu nu paling karunya mah nya manehna nu adan, nya nu qomatnya jadi imam. Itu sering terjadi di masjid-masjid. Beres Ramadan, enggak setara kamar sidaya ya teteh beres. Gitu kan. Nah, besar harapan justru Ramadan kenapa disebut sahru tarbiyah. Apa yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan jangan kita hentikan di bulan-bulan yang lain. Tapi kan kenyataannya nggak begitu ya. Datang awal Ramadan semangatnya luar biasa. Beres Ramadan semangatnya hilang, sudah saja hilang. Beres di Syawal kadima enggak biasa deh. Jadi nggak ada bekas lalakum tatakunnya di mana ini. Nah ini bahasanya belum sampai lalakum tatakun ya. Nanti kalau bahasan lalakum tatakun panjang lagi ini. Dan abdi tekiat lami-lami teuing. Lalakum tatakun itu panjang. Sampai di Quran Allah menyatakan bentuk takwa dengan beberapa kalimat. Orang yang saum takwanya seperti apa itu banyak sekali. Nah itu yang pertama Pak kusaum. Yang kedua, apa yang membuat Ramadan itu menjadi berkah? Nah ini Nabi menyatakan di tahun ini Ramadan itu berbeda karena akan kedatangan tamu, yaitu satu malam yang apabila kita jumpai pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan yang sering kita sebut Lailatul Qadar. Nah Pak tidak tertarik dengan Lailatul Qadar? Nah Lailatul Qadar ini diberikan petunjuk oleh Nabi, cari di 10 hari terakhir bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Makanya 10 hari terakhir itu kan malam-malam kredit buat kita mah. Mikiran baju lebaran, mikiran kupat, mikiran kue, mikiran mudik. Itikaf mah hilap gitu. Nah padahal saya sangat kagum ya di Logam karena saya ngurus masjid di Logam itu. Tiap tahun ada itikaf, kecuali 2 tahun kemarin karena sering didatangi Satpol PP nggak boleh ada kegiatan. Sering ada itikaf Pak. Kami menerima tamu dari luar kota dari mana, tapi kita batasi cuma 30 orang karena kamar mandinya terbatas dan juga makannya terbatas. Itikaf itu kami gratiskan, nggak ada biaya makan, nggak ada biaya apapun. Alhamdulillah tahun ini pun ada beberapa rumah makan, ada beberapa kantin yang sudah siap menjadi donatur untuk orang yang itikaf selama 10 hari ke depan, baik makan sahur ataupun makan berbuka. Alhamdulillah. Nah sampai ada itu orang Garut dan orang Tasik gitu datang, saya tanya, nah kan tidak bekerja? Justru itu
Saya itu sengaja setiap waktu cuti saya nggak ambil libur kecuali untuk melakukan itikaf. Karena itikaf itu sanes mondok di masjid sadinten. Itikaf teh lain nyieun tenda di luar masjid. Itikaf secara bahasa artinya berdiam diri. Secara bahasa ya. Ini kita sedang itikaf nggak? Sedang itikaf. Itikaf secara bahasa. Ibu nyeri patuangan, kajamban 10 menit itikaf sanes. Itikaf di mana? Di WC. Menuju itikaf kan berdiam diri. Nah, tetapi kalau itikaf secara istilah, tanya wih kan bahasa istilah. Itikaf secara istilah syar'i adalah berdiam diri di dalam masjid selama 10 hari terakhir. Keluar dari masjid kalau tidak ada urusan yang urgent maka batal itikafnya. Karena 10 dinten pual. Nah ini sering terjadi kesalahan di kita. Nanti baca Bapak dalil dan definisi itikaf itu. Itu banyak dalil-dalil yang dicontohkan oleh Nabi. Nah di 10 hari terakhir. Kan kalau kita dapat Lailatul Qadar tuh Pak, kalau dihitung berapa tahun ya? 83 tahunan lah. Sedangkan usia kita saja belum tentu sampai. Maka ini momen terbesar, momen terbaik. Karena belum tentu di tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan. Sahabat mahnya ditinggalkan Ramadan teh narangis Pak sahabat mah. Hayang deui urang mah atoh ditinggalkan Ramadan teh asik lebaran cenah gitu. Komo budak, anak kecil sangat berbahagia sekali. Nah ini kan. Makanya apa ya? Di awal itu semangatnya Pak jangan dihabekeun harita gitu. Sehingga Bapak yang maca Quran, lamun teu kiat tong disajuskeun sadinten tong dipaksakeun. Da ku Allah gitu dipaksa. Ada nggak kewajiban menghatamkan Quran 1 bulan? Nggak ada. Kewajiban kita tuh belajar dan memahami. Andai kata bisa kita punya target ya lebih baik. Karena ibadah itu la yukallifullahu nafsan, tidak ada paksaan. Salat, tati, nu pokok kan? Kalau tidak bisa duduk, kalau tidak bisa berbaring, kalau tidak bisa berbaring ya udah disolatkan kan gitu, beres gitu kan. Nah itu Islam itu tidak ada paksaan untuk melakukan kewajiban. Oke, yang terakhir sudah mau jam 6. Apa yang membuat Ramadan menjadi wajib, menjadi berkah, menjadi mubarak? Banyak sebetulnya, tapi di dalam hadis ini Nabi cuma menyebutkan 3. Wa qiyami lailihi tatawuan, dan berdiri di malam Ramadan yang hukumnya sunnah, yang dimaksud adalah sholat tarawih. Nah, ini harus paham Pak, ciri sama ini wih kan pemahaman bahasa. Jadi bahasa Arab tuh hampir mirip dengan bahasa Sunda. Ini saya udah pernah jelaskan kalau tidak salah di masjid ini. Dina bahasa Sunda aya satu kalimat labuh jatuh. Kalimat labuh wae loba bahasana di Sunda. Ti jengkang jatuh bukan? Kabayang teu jeung labuh-labuhna? Kabayangnya. Lamun ti jengkang naon heula anu gebis? Ya, apanya dulu Pak yang terasa sakit? Biasanya bujurnya ti jengkang bujur heula. Matak begitu ada orang ti jengkang teu kunaon imitna jang. Tah eta ti jengkang geus kabayang ti jengkang teh labuh dengan gaya dan posenya sekaligus kabayang ku urang. Ti soledad, gebis sanes. Gebis keneh ti soledad teh. Lamun ti soledad naon heula? Biasana saminya. Nah gitu. Ti kusruk. Gebis sanes. Gebis. Naon heula lamun ti kusruk? Tah. Ibu teu kunaon naon raraina? Tah geus kabayang jeung gaya-gaya labuhna eta teh. Banyak sekali tadi bahasa Arabnya sami. Kalau ada ungkapan qiyam lail fi Ramadan artinya tarawih. Kemudian kalau qiyam di waktu malam setelah bangun tidur disebut tahajud. Qiyam malam dengan jumlah ganjil disebut witir. Qiyam malam setelah sholat isya tidak bangun terlebih dahulu disebut qiyamul lail. Itu teh nama lain dari sholat malam. Nah itu si galabuh tadi gitu. Jadi lamun aya sholat malam ada yang disebut taraweh, ada yang disebut witir, ada yang disebut tahajud, ada yang disebut taraweh. Keempat nama ini sedang menggambarkan sholat malam. Hari sholat malam teh nu mana? Ini terlepas dari perbedaan ya, 23, kemudian 33, ada yang ekstrim sampai 43 itu. Silahkan. Kan ya eta kalau kita mau melihat secara tahsis dan kekhususan hadis, Aisyah pernah ditanya oleh sahabat berapa sholat malam Nabi itu. Kata Aisyah, kamu jangan bertanya lama dan bagusnya sholat Nabi. Pokoknya sholat penting Nabi di bulan Ramadan teh opat-opat tilu cek Aisyah teh gitu. Itu ada hadis riwayat Bukhari. Dan hebatnya Imam Al-Bukhari, nah ini Pak,
Jadi ketika menggambarkan sholat malam, qiyamul lail, ini bahasanya begini. Nah, di sini pakai bahasa begini, maaf. Kitabu qiyamil lail, atau bahasa lainnya kitabu sholatil lail. Coba lihat bentuk teksnya. Tapi kalau sholat taraweh, tulisannya nggak pakai kalimat sholat di dalam bab Bukhari itu, tapi langsung kitabut kitabut tarawih. Kalau witir, kitabul witri. Kalau sholat tahajud, langsung kitabut tahajud. Nah ini, ya. Jadi ungkapan sholat malam itu pakai nama sholat, tapi begitu menyatakan taraweh nggak pakai kalimat sholat. Kitabut taraweh, kitabul witri, wa kitabut tahajud. Artinya induknya adalah sholat malam. Jadi taraweh, tahajud, dan sholat witir itu merupakan paketan sholat malam. Walaupun Bapak nanti yang sering baca, nanti terjadi beberapa perbedaan. Ada yang sudah taraweh, kemudian sholat tahajud. Nah gitu. Itu perbedaan pemahaman dari segi bahasa di sini. Gitu. Nah kalau kita pahami tadi, ini ungkapan seperti labuh nu tadi. Gitu. Jadi ngungkapkan labuh, tapi dengan gaya yang berbeda jatuhnya itu. Gitu. Nah ini bahasanya. Maka Imam Al-Bukhari itu cerdas. Beliau sampai menulis judul bab saja diperhatikan. Menulis judul bab itu. Ini nih ungkapannya. Kitabus sholah menandakan sholat itu pokoknya. Mengapa witir nggak pakai kalimat sholat? Mengapa tahajud nggak pakai kalimat sholat? Arti tahajud apa sebetulnya? Arti tahajud itu apa artinya? Tahajud itu artinya bangun di waktu malam, bukan sholat tahajud itu. Maka ketika Allah menyatakan fatahajjad bihi nafilatalak ya Muhammad, kalau kamu bangun di waktu malam nafilatan, isi waktu malammu itu dengan sholat apa? Sholat malam. Kenapa disebut tahajud? Karena sholat malam yang dilakukan oleh Nabi setelah bangun tidur disebut tahajud. Numana teh sholat tahajud teh sholat malam yang dilakukan waktunya selepas bada isya sampai akan masuk waktu subuh. Jadi teh sholat eta keneh gitu. Itu namanya tahajud. Jadi tahajudnya nyaring ti peuting. Ibu suka tahajud nggak tiap malam? Bapak sukanya mun kajamban kan eta teh tahajud. Ngan Nabi mah salat urang mah kajamban wer geus wer sare deui gitu. Kamu bisa gedeng di Piala Dunia tah. Tahajudna teh bala Piala Dunia tahajudna teh. Mata Nabi mah cerdas beliau itu. Beliau tuh visioner Nabi itu. Karena kalau jadi pemimpin tuh harus visioner, Pak. Manya aya pemimpin ditanya teu nyaho naon. Kan bahaya itu. Sampai kan harga minyak naik teu nyaho. Wah ya, online tuh ya. Online bahaya ya. Soalnya bisa aya nu cepil panasnya ge. Nah ini. Nah ini kan witir itu artinya ganjil. Jadi sholat malam itu dilakukan jumlahnya mesti ganjil sholat malam itu. Makanya ada ulama yang berpendapat, salah satu pendapat, tidak disebut sholat malam kalau nggak ganjil jumlahnya. Nah ini gitu. Makanya jumlah sholat Nabi itu 11 itu kan ganjil 11 itu. Berapa posisi paling sedikit? Satu kata Nabi. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, satu saat aku kesiangan untuk sholat malam. Terbiasa ya, kade. Lain siga orang mah kan biasa kaberangan. Iya mah biasa sholat malam, sekali-kali kaberangan gitu. Hari orang mah biasa kaberangan, sekali-kali sholat malam. Eta bedana gitu kan. Nah pas dia kesiangan, waktu subuh akan masuk. Apa jawaban Nabi? Fa'autiru biwahidatin. Kalimat fa'autiru itu maknanya dua. Ganjilkan sholatmu yang genap, atau sholat malammu itu mesti ganjil jumlahnya. Nah tadi Nabi menyatakan fa'autiru biwahidatin. Nah ini dengan yang disebut dengan syiakul kalam cara menerjemahkan bahasa Arab. Jadi kalimat fa'autiru di sini mah langsung harus ganjil jumlahnya. Makanya Nabi mengatakan fa'autiru biwahidatin, isi sholat malammu itu dengan 1 rakaat, karena kalau 3 mau kabujang ada. Jadi nanti di dalam Nailul Autor ada posisi sholat malam itu seperti apa? Paling sedikit 1 rakaat. Kedua, ahmanya hiji wae tambah 3. Ahmanya 3 wae
tambah 5 rakaat sekaligus boleh, atau tuh 7, atau langsung 9 boleh. Tapi kalau 9 rakaat, di rakaat ke-8 ada tahiyat awal. Atau kalau enggak, langsung 11, tapi 11 mah yang dilangsungkan 4, 4, 3, atau 2, 2, 2, 2, 3. Tetapi di luar bulan Ramadan, Nabi lebih banyak mengamalkan yang 2, 2, 2, 2, 3. Itu dalam kitab Nilul Autor komplit bagaimana posisi sholat malam Nabi. Nah itu ya. Nah itu yang membuat Ramadan menjadi berkah itu karena 3 hal ini. Jadi lamun Bapak saum, kalau Bapak mau mencari Lailatul Qadar dan rajin sholat taraweh, kadenya banyak tong karena sunnah hukumnya. Karena kalau kita melihat dari sisi sunnah pahalanya, pasti manusia tuh banyak meremehkan. Ibu nah teu saum sunnahnya dah sunnahkeun bae kan gitu tinggalkeun. Bapak kenapa nggak sholat rawatib kan sunnah? Nah jadi sunnah mah sering diremehkan. Makanya definisi dari usul fikihnya harus dirubah sedikit, bukan dirubah ya, artinya yang harus kita luruskan. Jadi yang dimaksud dengan pahala sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan sayang. Karena pahala sunnah inilah yang satu saat akan menutupi ibadah wajib kita, tatkala ibadah wajib kita coreng-cang atau nilainya minus di sisi Allah. Tahu dari mana minus? Nah ada hadis, ada bapak-bapak sholat di samping Nabi. Beres sholat ya datang ke Rasul, ya Rasulullah, assalamualaikum. Paruduhu Rasulullah menjawab salamnya, waalaikumsalam kata Nabi. Tapi di luar dugaan Nabi malah menyuruh balik sholat. Irji, balik lagi kamu ke tempat yang tadi. Fasoli, dan sholatlah lagi. Fa inna kalam tu soli, karena yang tadi bukan sholat kata Nabi. Sholat deh si bapak Nabi. Beres sholat, balik deh ke Nabi. Ternyata ku Nabi di piwarang sholat deh pak. Beres sholat, datang deh ke Nabi. Gitu-gitu. Eneng cek Nabi teh sholat deh. Dia sampai nyerah. Ya Rasulullah, itulah sholat terbaik yang aku persembahkan. Eta teh satingkat sahabat, bayangkan. Ternyata ada gerakan-gerakan sahabat yang ditolerir oleh Nabi tidak boleh dilakukan. Itu setingkat sahabat. Kan luar biasa. Makanya kita yang sudah jauh lama dari Nabi, besar harapan kalau kita rajin belajar, kita akan mengetahui cara-cara ibadah termasuk ibadah saum, ibadah sedekah, haji, zakat, sampai kurban dan lain sebagainya. Itu sudah diatur secara detail oleh Allah di dalam Quran. Kalau tidak dijelaskan dengan jelas di dalam Quran, nanti ada penjelasan yang lain, yaitu hadis. Yang terakhir sebelum saya tutup, wahyu itu ada 2. Ini penting Pak ya, makanya kita harus tahu. Ada Al-Quran, ada as-sunnah. As-sunnah itu hadis. Al-Quran disebut wahyun matsluwun. Kalau sunnah disebutnya wahyun marwiyun. Nah ini innalillahi. Jadi Al-Quran dan sunnah itu dua-duanya wahyu. Kalau Bapak menyebutkan sunnah bukan wahyu, justru itu kesalahan besar. Makanya lahir aliran inkar sunnah tahun 1980 di Jakarta. Berkembang di Bandung tahun 90-an di Lembang, dan itu dibubarkan oleh MUI karena disinyalir sesat. Dia hanya berpendapat saya berpedoman menjalankan Islam hanya kepada Quran, tidak mengakui sunnah. Itu ada aliran inkar sunnah. Mungkin Bapak kalau dari yang MUI pasti tahu lah. Itu inkar sunnah itu pernah hadir di Indonesia, di Lembang, di Bandung. Kalau di Jakarta itu pusatnya. Nah kenapa sunnah disebut wahyun? Salah satu alasannya ketika Quran menyebutkan secara mujmal, secara umum, nanti hadislah yang akan menjelaskan ayat tersebut. Aqimu sholah, dirikanlah sholat. Ayat cara-cara sholat di Quran. Mual mendak dugikeun ka irhage. Nanti kita akan menemukan cara sholat di mana? Di dalam hadis Nabi. Nah itu yang disebut wahyu, saling melengkapi. Apa yang disebut wahyun matsluwun? Matsluwun itu dari kata tala yatslu tilawatan. Artinya Nabi Muhammad ketika mendapatkan Quran melalui perantara Jibril dengan cara ditilawahkan. Termasuk salah satunya di bulan Ramadan, nanti ada dalil-dalil Jibril turun secara langsung datang kepada Rasulullah untuk mudarosah Al-Quran, tadarus Al-Quran. Jadi langsung Jibril nunilawahkan ke Rasulullah itu. Rasulullah mengikuti apa yang diucapkan oleh Jibril. Dicek unggal tahun ku Jibril teh ada mudarosah Al-Quran, disebutnya wahyun marwiyun. Jadi wahyu yang turun karena perantara Jibril dan langsung dibacakan oleh Jibril. Tapi kalau hadis disebutnya wahyun marwiyun. Hadis ada karena periwayatan, berita yang diwartakan. Maka kalau membaca hadis, ayah hadis riwayat
Bukhari. Hadis riwayat Muslim itu yang disebut wahyu yang hadir karena periwayatan seseorang yang bersifat jujur dan diakui kebenarannya. Nah, itulah sedikit informasi yang bisa saya berikan hari ini. Jadi intinya Ramadan Mubarak bukan ulama yang mengatakan, bukan ustadz, bukan pula tukang banner komode sanes oge Bapak DKM di dia, tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ramadan menjadi berkah dan menjadi mulia? Karena salah satunya 3 hal yang tadi, karena saum, karena mau mencari pahala Lailatul Qadar, dan juga sholat tarawih. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Akibat Ramadan ini mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Nabi ungkapkan, man qoma ramadana imanan wahtisaban, man soma ramadana imanan wahtisaban, gupirolahu mata qadama min danbi. Besar harapan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.